Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Rakyat ID yang akan membahas cerita-cerita dari Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang legenda istri Wali Songo mengandung tanpa suami. Kita masih di Indonesia untuk berbagi cerita tentang legenda istri Wali Songo yang mengandung tanpa suami. Kisah ini bermula ketika Sunan Gunung Jati pergi ke negeri Cina dalam upaya mempererat hubungan silaturahmi sesama umat muslim di China, sekaligus demi memperluas penyebaran agama Islam di Cina. Sunan Gunung Jati pergi dengan menaiki kapal selama beberapa minggu. Sunan Gunung Jati pun akhirnya tiba di Cina yang ketika itu dikuasai oleh dinasti Ming. Konon, sang penguasa tersebut sempat menggunakan telik sandi untuk menyelidiki dan memperhatikan kedatangan Sunan Gunung Jati. Dari hasil laporan telik sandinya, sang penguasa dinasti Ming justru merasa terheran-heran dengan aura karismatik dan kehebatan Sunan Gunung Jati. Akhirnya, dalam beberapa kali kesempatan pertemuan, Sunan Gunung Jati pun diundang ke istana sang penguasa. Dan tibalah pada pertemuan yang penuh dengan rekayasa rencana. Demi mengetahui kehebatan dan kekuatan Sunan Gunung Jati, sang penguasa tersebut yang kelak akan menjadi mertuanya akhirnya membuat siasat. Sunan Gunung Jati disuruh untuk menebak kehamilan putrinya yang dihadapkan di depan mata Sunan Gunung Jati. Sedangkan di sisi lain, posisi putrinya sebenarnya tidaklah hamil. Calon mertuanya sengaja mengganjal perut putrinya dengan kain dan sejenis baskom. Dan dialah putri Li Ongtian yang nantinya akan menjadi istri tercinta Sunan Gunung Jati. Atas upaya ujian tersebut, Sunan Gunung Jati mengatakan bahwa putri Li Ongtian telah hamil atau mengandung. Seketika itu, para pejabat kekaisaran Cina menertawakan Sunan Gunung Jati. Suasana yang sengaja diciptakan penguasa dinasti Ming agar karisma Sunan Gunung Jati menurun di mata para pengikutnya di China yang telah sedikit berhasil. Dari peristiwa itu, tidak begitu lama, akhirnya Sunan Gunung Jati pun meninggalkan Cina dan kembali pulang ke Cirebon. Namun, sayang seribu sayang, penuh keanehan. Konon, beberapa bulan kemudian, sepeninggalan Sunan Gunung Jati dari Cina dan telah menetap di Cirebon, ternyata atas izin Allah, putri Li Ongtian itu benar-benar mengandung. Dan ini seperti halnya kisah ajaib Bunda Maria. Seluruh pejabat istana pun terheran dan merasa janggal atas tragedi tersebut. Sang raja pun merasa bersalah atas keputusannya dalam menguji dan mempermainkan Sunan Gunung Jati. Singkat kata singkat cerita, agar penguasa Cina itu tidak menanggung malu memiliki putri yang hamil tanpa suami, maka sang raja pun menyuruh putrinya beserta para pasukannya untuk menjemput Sunan Gunung Jati yang diangkat sebagai menantunya. Sunan Gunung Jati pun harus berkenan menikah dengan putri Li Ongtian. Karena atas peristiwa itu, ternyata putri Li Ongtian justru malah menaruh hati cinta kasihnya kepada Sunan Gunung Jati, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti perjalanan pasukan China ke Jawa. Perjalanan pun ditempuh dalam waktu yang sangat panjang. Konon katanya, para pasukan yang diikuti oleh gerombolan puluhan kapal Cina sempat kesasar ke Palembang. Singkat kata singkat cerita, putri Li Ongtian pun sudah sampai di Pulau Jawa dan akhirnya bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Ketika Sunan Gunung Jati akan diajak ke China, ternyata Sunan tidak berkenan dan putri Li Ongtian pun akhirnya memakluminya. Sebab pada saat itu Sunan Gunung Jati telah diangkat sebagai penguasa Cirebon dan posisi kehamilan Li Ongtian pun juga kian besar. Alhasil, Sunan Gunung Jati menikah dengan Li Ongtian tanpa restu tetap muka penguasa dinasti Ming. Atas pernikahannya itu, akhirnya kebanyakan pasukan pengikut putri Li Ongtian memilih menetap di tanah Jawa. Konon, sejak saat itu putri Li Ongtian dan Sunan Gunung Jati pun tidak pernah bertemu kembali mertuanya yang saat itu adalah Raja Dinasti Ming.
mereka hanya bertemu melalui perwakilan-perwakilan. Dalam masa pernikahannya yang hanya sesingkat 4 tahun, sekitar tahun 1481 sampai dengan 1485 Masehi, konon Putri Liang Tian memiliki 1 anak, dan betapa sedihnya mereka berdua sebab bayi mereka hanya berumur 4 bulan lalu meninggal dunia. Tidak hanya itu, 3 tahun kemudian Sunan Gunung Jati kembali berduka sebab Putri Liang Tian pun ikut meninggal dunia. Padahal saat itu penyebaran ajaran agama Islam yang dibawa Sunan Gunung Jati di Cirebon sedang mengalami masa keemasan yang sangat luar biasa. Jika kalian ingin mengetahui lanjutannya, silahkan subscribe dan nantikan kisah-kisah selanjutnya dari channel ini. Jika kalian ada kritik, saran, dan masukan untuk kami, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Begitulah legenda istri Wali Songo mengandung tanpa suami. Kami, segenap kru cerita rakyat ID, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.